Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh dengan nikmat ini Allah memberi petunjuk kepada kita untuk memulai lembaran hidup hari ini. Kita awali dengan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik kita dan menjadi sebab terampuni dosa kita. Karena Allah taala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Inilah keutamaan bagi orang yang beribadah, bukan hanya mendapatkan keuntungan pahala, lebih daripada itu menghapus dosa kita. Dan inilah yang kita harapkan, karena kita sebentar lagi akan meninggal dunia, dan tidak ada yang kita bawa ketika kita meninggal dunia melainkan amal-amal soleh kita. Selanjutnya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah, yang mana ibadah itu akan diterima oleh Allah Ta'ala dengan 3 syarat. Pertama, syaratnya orang muslim. Orang kafir tidak diterima karena kufurnya. Orang munafik pun tidak diterima karena menyembunyikan kekufurannya, walaupun dia menampakkan Islam. Yang nomor 2, ikhlas karena Allah. Karena Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah ikhlas menjalankan din yang lurus ini. Yang nomor 3, yaitu kita harus cocok dengan sunnahnya beliau, karena Allah Ta'ala menjadikan beliau untuk kita uswah yang hasanah, suri tauladan yang paling baik, baik dalam urusan ibadah kita utamanya atau urusan dunia kita. Karena Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada hidupmu ini, hai umat, hai kaum muslimin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang paling bagus. Tidak ada manusia yang paling baik yang menjadi panutan kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala menjadikan beliau maksum, tidak keliru, tidak salah di dalam ibadahnya. Dan juga karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah maksudnya, yang tidak ada tuntunan dari kami, yaitu tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak. Inilah landasan kita ibadah. Sekarang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan? Karena ibadah ini harus ada contoh, tidak boleh masuk ikut campur pemikiran kita, perasaan kita. Karena ibadah ini dasarnya wahyu. Maka petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau siam selama 1 bulan.
Ini harus kita pahami. Tentunya siam ini bagi orang yang mampu. Yang tidak mampu dapat udzur, atau orang sakit, atau dia dalam keadaan safar. Karena Allah berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kamu pada bulan Ramadan sakit, tentunya sakit yang mengganggu siamnya, karena sakit banyak. Tapi sakit yang mengganggu siamnya, sakit perut, atau ada keterangan dokter dilarang untuk siam karena kesehatannya terganggu. Dan juga musafir bepergian, tentunya bepergian bukan maksiat, maka boleh menunda membayar siamnya pada hari yang lain. Adapun kewajiban siam ini untuk yang sudah balik berakal dan juga yaitu orang muslim, maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 183. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang beriman, ini menunjukkan yang diwajibkan siam orang beriman. Orang kafir, Yahudi, Nasrani tidak, karena beriman. Kutiba alaikum siyam, diwajibkan bagimu siam. Siam itu banyak al-imsak, menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, semisal makan, minum, berkumpul istri, mulai dari terbitnya fajar subuh sampai tenggelamnya matahari, taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ini siam. Karena ada orang siam ingin untuk menurunkan berat badannya. Ada siam diperintah oleh dokter siam 10 jam karena ingin operasi. Tetapi siam menurut sunnah tadi, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Jadi siam ini bukan merupakan kewajiban untuk umat ini saja, tetapi umat dahulu. Cuma umat ini diringankan oleh Allah. 1 tahun kewajibannya hanya 30 hari, jatuh pada bulan Ramadan. Ada umat yang dahulu, ada pula yang diwajibkan 1 hari siam, 1 hari tidak. Tapi umat ini seperti yang disebutkan ini dijadikan siam sunnah, 1 hari siam, 1 hari tidak. Namun yang wajib adalah bulan Ramadan. Nah, tentunya Allah Ta'ala memberitahu kepada kita apa faedahnya, hikmahnya apa, keuntungannya apa, dunia dan akhirat kita. Kita diwajibkan siam ini. Sebagaimana dia kerja ingin mendapatkan laba, keuntungan. Kalau dia kerja tidak ada keuntungan, tidak mau. Itu fitrah manusia. Maka keuntungan yang besar di sini, la'allakum tattaqun, agar kamu meningkat ketakwaan dirimu. Dan takwa perlu ditingkatkan. Takwa itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Ini makna iman menurut ahli sunnah. Adapun menurut murji'ah, iman itu tidak bisa tambah, tidak bisa kurang. Menurut ahli sunnah dan juga apa yang Allah jelaskan, liyazdatu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka ini dengan iman yang sebelumnya. Maka la'allakum tattaqun, makna takwa adalah melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala yang wajib, melaksanakan pula sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu pun masih dengan syarat, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Yang tidak mampu, Allah Ta'ala tidak membebani kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani
suatu pun jiwa dari hambanya ini kecuali dengan kemampuannya. Yang nama dua, makna takwa meninggalkan larangan Allah dan juga meninggalkan larangan beliau. Allah Ta'ala melarang karena apabila dilanggar oleh hambanya mesti madarat dunia dan akhiratnya. Dilarang kita berbuat syirik karena penyebab batalnya amal dan penyebab masuknya syirik. Dilarang kita berbuat zina karena keluarga kita dizina tidak mau. Dilarang kita mencuri karena barang kita dicuri tidak mau. Dilarang kita menjual mengurangi timbangan karena apabila kita membeli dikurangi timbangannya tidak mau. Inilah makna takwa. Ini tujuan utama diperintahkan kita agar siam. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat siam ini. Maka manfaat siam dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari yaitu neraka. As-sawmu junnah. Siam itu adalah pembendung. Tajinnu min adabillahin nar. Membendung orang siam ini dari azab Allah Ta'ala di neraka. Ini diantara faedahnya. Karena itu disebutkan dalam hadis, idza jaa ramadhanu, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffitatuz syayatin. Jika datang Ramadan, itu hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Jika datang bulan Ramadan maka dibuka pintu-pintu surga. Pintu surga dibuka karena amal-amal soleh. Bukankah Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang sangat indah itu akan diwarisi, akan kalian warisi ya hambaku dengan sebab amalmu yang soleh. Karena itu kalau kita menimbang, tidak ada amalan yang paling banyak memasukkan manusia pada bulan Ramadan ini ke surga dibandingkan dengan bulan yang lain. Kemudian juga wa ghulliqati abwabun nar, ditutup pintu neraka karena amal soleh menghapus dosa. Kadang juga karena as-sawmu junnah, pembendung diri dari masuk neraka. Faedah yang lain daripada siam ini agar kita betul-betul semangat. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'atallahu wajhahu dhalikal yawm minan nari sab'ina kharifan. Barang siapa seorang hamba yang beriman ini siam satu hari, maka Allah akan menjauhkan wajahnya orang siam ini atau dirinya orang siam ini dari api neraka 70 tahun. Siam satu hari dijauhkan oleh Allah Ta'ala orang itu dari neraka 70 tahun. Itu satu hari. 30 hari dikalikan 30 hari. Ini faedahnya siam. Amal yang sedikit pahalanya banyak sekali, manfaatnya melebihi daripada manfaat kita dapat harta yang banyak. Karena kita mendapatkan harta yang banyak, kita nikmati sedikit. Kita satu hari umpamanya mendapatkan keuntungan 1 miliar, 1 bulan 30 miliar. Untuk apa? Perut kita tidak membesar dengan kekayaan diri kita. Ini urusan dunia. Tapi kalau kita beramal soleh, semua amal soleh, tidak ada yang pinjam, mencuri, tidak ada. Atau yang minta, saya minta bagi-bagi amal soleh, tidak ada. Karena Allah berfirman, man amila sholihan fali nafsih. Orang beramal soleh untuk dirinya. Beda dengan harta, bisa dibagi-bagi, diminta, dipinjam tidak kembali, diutang tidak kembali. Siapa yang mau pinjam pahala? Siapa yang bisa membagikan pahala? Keuntungan orang beribadah. Dan inilah yaitu sakitnya orang kufar.
tidak bisa untuk mempengaruhi kaum muslimin ketika orang itu kuat imannya, karena mencabut amal soleh tidak bisa, merampas harta bisa, mencabut amal soleh tidak bisa. Keuntungan yang lain siam ini supaya kita tahu, siam yang kita kerjakan ini besok akan bicara pada alam mahsyar. Yaqulu saumu ay rabbi mana'tuhu ta'ama was-saraba was-sahawati fasaffi'ni fihi. Siam yang kita kerjakan ini besok akan bicara, ya Allah, hai Rabbku, aku cegah hambamu ini siang hari makan minum dan juga mengumpul istrinya karenamu ya Allah, berilah aku syafaat untuk menolong orang yang siam. Subhanallah ya Allah, keuntungan siam yang harus kita fahami, dan masih banyak lagi keuntungan siam ini yang harus kita perhatikan. Yang nomor 2, amal beliau pada bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca, memahami. Bukan hanya memahami, mengamalkannya pula, dan juga mendakwakannya. Karena Al-Quran bukan hanya bacaan, Quran bacaan, bisa juga Alkitab perlu ditulis, dan adzikru perlu diingat, perlu dipelajari. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa kalian tidak mau mempelajari Al-Quran ini? Ataukah memang tertutup hatimu? Ini menunjukkan kita tidak cukup hanya membaca, karena kita bukan orang Arab, harus memahami maknanya. Bahkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yatajawazu an asrati ayatin illa wa huwa fahimahu wa ya'maluhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, tidaklah melanjutkan 10 ayat yang ia pelajari melainkan difahami dan diamalkan. Karena Al-Quran bukan hanya bacaan, tetapi harus diwujudkan amal. Dan juga Al-Quran hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmah, dan juga wa bayyinatin minal huda. Dan besok Quran ini pun akan bicara. Yaqulul Quran, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Faedahnya memperbanyak membaca, mempelajari ayat Al-Quran pada bulan Ramadan. Yaqulul Quran, berkata Al-Quran, ay Rabbi mana'tuhun naumal layla fasaffi'ni fihi. Berkata Quran yang kita baca ini, wahai Allah, aku cegah hambamu itu malam hari tidur karena membaca ayatmu ya Allah, berilah syafaat hambamu yang baca Al-Quran pada alam mahsyar. Subhanallah. Karena itu kenapa beliau memperbanyak membaca Al-Quran ini, memahami dan juga mengamalkannya, karena Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surat Al-Baqarah nomor 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang mana diturunkan Al-Quran. Lalu apa maksud Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran? Apakah ini hanya suatu bacaan atau hanya dihafal? Hudan linnas, agar manusia mendapatkan petunjuk dengan Quran ini. Dan ini menunjukkan dakwanya kaum muslimin, dakwah harus dengan Al-Quran. Karena Allah Ta'ala berfirman, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan mereka ini dengan Al-Quran agar mereka takut azab Allah. Ya, jadi dakwah
bukan bagaimana kita bergaul dengan mereka sehingga apabila mereka senang dengan kita lalu mereka ikut. Itu bayangan pemikiran yang salah. Kita ini mendakwai bukan didakwai. Kita ini bukan ikut, tapi kita harus bagaimana orang ikut apa yang kita sampaikan dari Al-Quran. Hudal linnas. Ini menunjukkan Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan. Karena itu hudal linnas harus difahami maknanya. Wa bayyinatin minal huda, dan banyak keterangan-keterangan dari petunjuk dalam Al-Quran ini. Wal furqan, dan pembeda antara yang halal, yang haram, yang wajib, yang sunnah. Dan apapun yang ditanyakan oleh manusia, Al-Quran menjawab. Ya, inilah keutamaan. Bagaimana kita memperbanyak diri, membaca, memahami, bahkan juga mengamalkannya, mendakwakannya pada bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril, yudarisunahu. Ya, maka beliau memberi pelajaran, maka malaikat Jibril memberi pelajaran pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diturunkan sempurna Al-Quran pada bulan Ramadan. Yaitu diturunkan pada bulan Ramadan, bukan secara keseluruhan, ada penrincian bulan yang lain pula. Dan manfaatnya membaca Al-Quran itu banyak sekali. Jadi diantaranya Quran ini besok hari mahsyar kiamat akan mohon kepada Allah agar mereka tidak berkeringat dan sampai menutupi kepalanya, hidungnya, tetapi dihilangkan oleh Allah Ta'ala dari panasnya terik matahari dengan karena sering membaca Al-Quran. Manfaat yang lain, Quran ini kalau kita baca, satu huruf yang kita baca 10 pahala. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran ini, dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan ini digandakan 10. Tetapi kita membaca bukan dengan Latin. Karena Al-Quran, ulama sunnah mengharamkannya ditulis dengan bahasa Latin. Bismillah ditulis B-I-S-M-I, tidak boleh. Karena Allah berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab supaya kamu mengerti. Dan memahami bahasa Arab tidak sulit. Sebagaimana memahami membaca bahasa Arab tidak sulit. Paling indahnya, paling gampangnya bahasa Arab, karena itu bahasa Al-Quran. Bahkan kita mempelajari anak kita yang kecil mudah dibandingkan dengan bahasa Inggris atau yang lainnya. Karena itu apa? Quran itu kalamullah. Dan bahasa Arab paling mudahnya dibaca. Jadi tulisannya A ya A, bukan A nanti dibacanya E, tidak. Yang ditulis itu yang dibaca. Berbeda dengan bahasa Inggris yang lain. Membaca satu huruf 10. Dan juga di dalam ayat yang hadis yang lain, man qara'al Qur'ana, hadis yang diriwayatkan Muslim. Man qara'al Qur'ana wa yatata'ta'u wa 'alaihi syakun falahu ajrani. Siapa yang membaca Al-Quran dan dia belum terampil, mungkin jim dibaca jim, kha dibaca a, dan juga yang lainnya, karena belum terampil, falahu ajrani, mendapatkan 2 pahala. Pahala kesulitan dia membaca, pahala kesungguhan dia membaca. Berapa banyak kita masing-masing mesti punya ini? Berapa jam kita melihat ini? Dan berapa jam kita membaca Al-Quran?
Kali ini banyak fitnahnya, tapi kita butuh, jangan sampai kita tersihir dengan ini sehingga seolah ini gantinya Quran, kesana kemari dibawa dilihat terus, ya, yang kadang membuat gelisahnya kita ketika membuka internet yang lainnya. Tetapi kita membaca Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, membaca Al-Quran, difahami maknanya, menjadi tenangnya jiwa. Dan ini yang banyak kita lupakan. Kita harus menyadari kekurangan kita membaca Al-Quran. Tanya diri kita sendiri, satu hari berapa kali kita membaca Al-Quran? Belum lagi berapa kali kita memahami. Kalau orang munafik layak mereka karena mereka tidak senang dengan Al-Quran. Orang kafir layak. Apa kata orang kafir? Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Itu surat Fussilat. Berkata orang kafir, jangan kamu dengarkan kajian Quran itu. Itu prinsip mereka. Jadi kalau dakwah ada halangan, itulah mereka. Wa qala alladziina kafaru. Tapi orang mukmin, subhanallah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin ketika dibacakan ayat Allah Ta'ala bertambah imannya. Dibacakan, bagaimana kalau dia membaca sendiri dengan maknanya? Nah, karena itu beliau mendengar orang-orang Khawarij, orang-orang yang radikal, yang mengkafirkan waliul amri dan menyuruh kita agar keluar, tidak taat kepada waliul amri. Apa katanya beliau? Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Membaca Al-Quran tidak sampai ke tenggorokan, apalagi sampai di hatinya, difahami, tidak. Mereka memahami Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu, bukan dengan tafsir. Dan mereka mencoba untuk menyamai orang-orang yang mengamalkan sunnah, pakai cadar yang lainnya. Nah, merusak. Orang bunuh diri tidak boleh. Wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, jangan kamu membuat tanganmu berbuat kerusakan. Mana di antara Rasulullah SAW membunuh orang kufar tanpa ada sebab? Dan mana para sahabat yang bunuh diri di depan orang kufar? Tidak ada. Ya, jadi ada orang seperti itu, jangan dikatakan ini Islam, keliru. Dibedakan antara Islam dan orang yang mengaku Muslim. Karena orang mengaku Muslim dan orang yang kufar ada juga. Abdullah bin Sabah, orang munafik Yahudi, mengaku Muslim, ya, merusak Islam dari dalam. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik pula. Jadi Islam, Quran kita pahami maknanya dan kita amalkan, subhanallah. Dan Quran ini akan bicara besok pada hari alam mahsyar, memintakan syafaat kepada orang yang membacanya. Inilah perlu kita meningkatkan. Bahkan beliau mudarasah bersama malaikat Jibril. Ini di antara amal beliau pada bulan Ramadan. Kemudian juga di antara amal beliau pada bulan Ramadan, Qiyamul Lail, salat malam. Salat malam beliau tidak pernah meninggalkan, walaupun tidak sempurna 11 rakaat. Mukim salat, ketika safar pun salat. Bahkan kita boleh salat malam itu di kendaraan, ya, menghadap kemana saja. Bahkan juga beliau dalam waktu perang pun sholat, subhanallah, bahkan sholat berjamaah. Ramadan perang, menang perang Badar, pembukaan kota Mekah dibuka, ya, oleh beliau atas izin Allah Ta'ala bulan Ramadan. Jadi Ramadan bukan bulan kita untuk tidur, istirahat.
Bagaimana dengan ibadah? Karena kekuatan la haula wala quwata illa billah. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qama lailan itu maknanya man qama ramadhan, maknanya salat tarawih dan witir. Itu namanya qiyamul lail, salat tarawih dan witir. Man qama ramadhana, dasarnya imanan. Siapa yang salat tarawih dan witir, yaitu dasarnya iman, waqtisaban, dan mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni oleh Allah Ta'ala dosa 1 tahun yang lalu. Dosa hubungan kita dengan Allah, dosanya mata melihat yang haram, dosanya telinga mendengarkan nyanyian dan juga yang haram, dosanya pikiran melamun dia, dosanya mulut bicara tidak benar, dosanya tangan minum makan tangan kiri mengurangi timbangan, dosanya kaki menuju ke tempat yang maksiat, terampuni oleh Allah Ta'ala dengan siam. Tapi dosa yang berkenaan dengan hubungan kita kepada hamba, hutang tidak bisa lenyap, hutang itu kecuali harus dibayar. Pinjam harus dikembalikan, hak seorang harus dikembalikan. Tapi dosa kita hubungan dengan Allah, Allah Ta'ala Al-Ghaffar, pengampun, At-Tawwab, menerima tobat hambanya, Al-Ghafur, banyak mengampuni kesalahannya, wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan dosa yang banyak. Subhanallah, faidahnya qiyamul lail. Dan juga beliau bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat tarawih dan witir bersama imam, man qama ma'al imami hatta yansarifa, sampai buyar, dicatat oleh Allah Ta'ala semisal sholat semalam suntuk. Dan beliau tidak mensyariatkan kita sholat malam berjamaah kecuali Ramadan. Keliru beberapa kelompok mengatakan mengajari santrinya atau pengikutnya malam jam 2, jam 1 harus sholat berjamaah dipimpin oleh imamnya, ini bid'ah. Karena dia ada contoh dari beliau. Tetapi Ramadan dianjurkan kita. Walaupun demikian kita tidak boleh orang kaya lalu menjadikan rumahnya tempat sholat, mengundang tetangganya. Terkadang orangnya tidak sholat pergi, orang lain diundang di situ. Sholat tarawih dan witir di masjid, bukan di rumah, kecuali para ibu wanita, karena mulianya sholat wanita di rumah. Boleh di masjid asal dia bisa menjaga kehormatan dirinya, menutup semua auratnya. Buyar tidak sama dengan laki-laki. Karena beliau pernah sholat subuh, ada wanita yang sifatnya satu keluar dari masjid berpapasan dengan laki-laki, disuruh nempel di tembok di belakang. Bahkan sunnahnya wanita setelah sholat salam buyar dulu, tidak bersamaan dengan laki-laki. Begitu sunnahnya beliau untuk menghindari syahwat yang haram. Ya. Jadi ini sholat malam bersama imam di masjid sampai rampung mendapatkan pahala semisal sholat semalam suntuk. Dan juga tadi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Man shoma ramadhana, siapa yang siam Ramadan, yang tadi sudah diwajibkan, manfaatnya ada yang kurang di sini. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bulan Ramadan bulan maghfirah untuk orang yang beribadah. Siapa yang siam bulan Ramadan dasarnya iman dan juga ihtisaban, mencari pahala, diampuni oleh Allah Ta'ala dosa 1 tahun yang lalu. Malamnya qiyamul lail bersama jamaah diampuni. Makanya kita upayakan kalau sholat tarawih bersama imam,
bukan sholat tarawihnya saja, witirnya pula. Kadang-kala witirnya mau pulang. Mana dalilnya witirnya pulang, kita pulang? Beliau bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarifa, siapa yang sholat tarawih dan witir bersama imam sampai selesai. Beliau tidak pernah mengimami lalu witir pulang di rumah, padahal istrinya 9, tetapi witir di masjid. Ya. Adapun kita setelah sholat malam, sholat qiyam, yaitu sholat sifatnya sholat sunnah mutlak boleh, tapi yang paling bagus kita baca Al-Quran. Kita itu masih jahil, bodoh tentang Quran. Baca, kan terjemahnya ya. Satu lembar, ini tentang riba, ini pergaulan, ada semuanya. Ini tentang pinjam meminjam, disebutkan semuanya. Karena apa? Ilmu itu ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pula perpustakaan yang lainnya yang sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Bagaimana kita bisa membukanya? Walaupun ini kita buka, kita batasi ini. Apalagi kita punya Facebook, banyak sekali. Menjawab satu SMS itu 5 menit. Kalau 10 sudah dikalikan berapa? Makanya tidak semuanya masuk kita harus jawab. Karena juga ada orang usil. Tapi Al-Quran kita membaca satu huruf 10. Belum lagi ketenangan jiwa kita. Dan kita akan diingatkan oleh Allah Ta'ala terus untuk membacanya. Kemudian juga faedah yang lain yang harus kita fahami, pahala untuk orang yang siam ini di sisi Allah tidak sama dengan sholat ya, tidak sama dengan haji. Haji 6 hari, Yaum Tarwiyah 8, 9 Arafahnya 10, di Masjidil Haramnya 11, wukuf mabit di Mina 12, 13, 6 hari. Siam 30 hari. Salat yang sehari semalam minimal hanya 2,5 jam atau 3 jam salat wajib. Siam 12 jam. Orang setelah salat boleh makan. Siam tidak boleh. Harus menunggu sampai terbitnya, sampai tenggelamnya matahari. Karena itu beliau bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. An Abi Hurairah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu amali ibni adam lahu illa siyami illa shauma. Naam, kullu amali ibni adam lahu illa shauma. Semua amal anak Adam sudah diukur pahala-pahalanya kecuali saum. Nah, puasa. Apa katanya Allah Ta'ala? Fa innahu li. Ini saya yang membalasnya lebih banyak karena waktunya lebih banyak. Kita sholat kenyang boleh, tapi sholat makan tidak boleh, minum tidak boleh. Siam selama 12 jam. Kita punya syahwat boleh, siang hari Ramadan tidak boleh, bahkan kena denda. Mengapa Allah Ta'ala mengkhususkan pahalanya orang siam ini? Wa ana ajzi bihi, dan saya membalasnya karena aku cegah dia makan siang, minum. Aku cegah syahwatnya, li. Wa ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li. Dia meninggalkan apa menjadi kebutuhan siang harinya itu, makan, minum, kumpul sini. Dia meninggalkannya karena li saya, karena melaksanakan perintahku. Subhanallah, kenikmatan bagi orang yang siam, pahalanya lebih banyak dibandingkan yang lain. Karena sholat kita tidak harus menanggung kelaparan. Orang haji tidak harus menanggung lapar, boleh makan dia. Tapi orang siam 12 jam. Dan juga beliau bersabda, wala khuluf, Allah yang ini hadis qudsi, wala khulufu fammis shaimi, sungguh uapnya, ababnya yang keluar dari perut yang sudah lama tidak makan ini ya, yang itu biasanya busuk kalau keluar. Apa katanya Allah?
atyab katanya beliau, atyabu indallahi min rihil miski, lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada minyak kasturi baunya ini. Dan ini dijelaskan oleh beliau supaya kita tidak menghina dan tidak mencela orang siam ini uapnya tidak baik. Sebelum ada perkataan itu beliau menjelaskan, wala khulufu fammi siyami atyabu indallah min rihil miski, sungguh uapnya, udara yang keluar dari perutnya orang yang siam ini lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ini diantara faedah siam, tambah daripada tadi faedah siam yang lain, terutama para pemuda, menahan syahwatnya yang haram. Tidak ada manusia yang paling kuat kecuali syabab, pemuda. Karena kecil belum tumbuh syahwatnya. Ketika pemuda tumbuh syahwatnya, badannya sehat, apapun dia bergerak. Kalau sudah tua lain lagi. Makanya beliau bersabda, ya ma'syarus sabab, wahai pemuda, masuk pula pemudi, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Hai pemuda, sekiranya kamu sudah mampu menikah, segera menikah, karena menikah ini manfaatnya untuk menundukkan pandangan yang haram, karena keinginannya sudah dipenuhi oleh Allah Ta'ala dengan istrinya, dan untuk menjaga farjinya karena keinginan syahwatnya sudah tersalur pada istrinya. Wa man lam yastati', barang siapa yang belum mampu menikah, fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija'. Ternyata solusi untuk kenakalan remaja agar mereka malam hari tidak keluyuran ke sana kemari dan juga tidak mengganggu jalan, tidak mengganggu masyarakat, dan supaya mereka tidak memburu lawan jenisnya, suruh menikah. Kalau belum mampu menikah, siap, obat yang paling kuat. Kenapa? Dengan siam itu akan merendahkan dan juga akan menjaga kehormatan farjinya, kehormatan kemaluannya. Dan ini solusi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak diabaikan oleh para pemuda. Kemudian juga manfaatnya orang yang siam. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyanu. Maka sesungguhnya di surga ini ada pintu-pintu, ibaratkan masjid banyak pintunya. Kenapa surga dikasih pintu? Karena harus ada orang masuk. Orang kafir tidak boleh masuk. Ya masuk orang mukmin, tapi ada pintu namanya yaitu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu Ar-Rayyu itu namanya segar. Ar-Rayyan sangat sekar. Jadi pintu tertulis Ar-Rayyan. Dan besok pintu itu bicara. Nah, kalau pintu kita bersuara kalau ada angin atau anak kecil membukanya terlalu keras, ini suara. Bagaimana suaranya? Yuqalu aina shaimun. Subhanallah. Aina shaimun, mana orang yang siam ini? Jadi pintu itu memanggil, terbuka dan memanggilnya. Fayadkhuluna minhu, maka masuk orang-orang berpuasa. Fa idza dakhala akhiruhum, kalau sudah paling akhir masuk, ughliqa, ditutup pintu Ar-Rayyan. Falam yadkhul minhu akatun, tidak satu orang bisa menyerobot yang tidak siam. Ini bukan berarti surga hanya untuk orang yang siam. Surga untuk orang yang ahli ibadah. Tapi terkadang orang tidak mampu siam karena ketuaannya, karena sakit dia masuk surga, tapi bukan lewat pintu Ar-Rayyan. Bayangkan kaum muslimin,
Siam yang kita amalkan itu mudah. Masih berat mencari rezeki, masih berat angkat-angkat barang, tetapi pahalanya mengalahkan dunia seisinya. Kenapa? Kalau kita mendapatkan dunia seisinya, umur kita 70-60, mati sudah tidak ada hubungan dengan kita. Idza matal insanu, itu hadis beliau, idza matal insanu in qata amaluhu. Kalau sudah mati manusia putus, meninggalkan dunia. Tetapi orang beramal saleh meninggal dunia, amal itu yang menyertai dirinya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'uz janazata salasatun, orang mati itu dikawal 3, fayarji'u usnani, maka akan kembali yang 2 ini, kembali yang mengantarkan kita, kembali barang-barang yang mengangkut kita, kerandangnya atau yang lainnya. Wa yabqa ma'hu wahidun, dan akan bersama mati 1, yaitu amalnya. Tapi amalnya ada 2, ada amal yang syirik, kemaksiatan, kebid'ahan. Nah ini bahaya. Kalau itu amal yang dibawa oleh orang mati, maka akan diazab di kuburnya, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dalam surat Ghafir atau surat Mukmin itu. An-naru yu'raduna 'alaiha, neraka ini diperlihatkan kepada Fir'aun yang kufur itu. Ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan sore. Nah itu loh tempatmu besok masuk. Wa yauma taqumus sa'atu, ketika datang hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, masukkan Fir'aun dan keluarganya ini kepada azab yang sangat pedih. Nah, tapi orang mukmin lain, orang yang siam, ketika meninggal dunia, orang ahli ibadah, maka disambut oleh malaikat, ditanya 3 pertanyaan. Man rabbuka? Rabbi Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Wa man nabiyuka? Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menunjukkan kita wajib bertauhid. Yang nomor 2, kita harus mengikuti sunnah beliau. Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Dini ahli Islam. Dibukakan pintu surga. Nah, ya, dibukakan pintu surga pagi dan sorenya, kemudian diambilkan diban dari surga, diperluas kuburannya ini sejauh pandangan mata. Kalau orang kafir, orang munafik dipersempit sehingga tumpang tindih tulang-tulangnya, dan digabui oleh malaikat terus menjerit. Semua makhluk dengar, tinggal manusia yang tidak dengar. Ternyata amal soleh ini yang menyelamatkan dunia kita, yang menjadi tenang diri kita. Bayangkan para anbiya yang mau membunuh para nabi, dan juga yang mengatakan gila, yang lainnya banyak, tapi tenang hidupnya. Walaupun banyak dicurigai oleh orang kafir, mau disantet yang lainnya, tapi tenang jiwanya. Karena Allah menjadikan ketenangan manusia dengan iman, dengan amal soleh. Ini perlu kita siapkan, karena hidup ini kita sama lain dengan di surga. Di surga tidak ada fitnah, tidak ada perintah, kenikmatan murni yang kita amalkan di dunia. Di dunia banyak ujian, ibtila, diuji kita dengan orang tidak senang dengan diri kita, diuji selalu diawasi oleh orang tidak benar, biasa. Tapi orang mukmin mengerti, oh ini memang ada dalilnya. Kenikmatan orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang sifatnya ahli siam, dia besok disilakan masuk pintu yang namanya Ar-Rayyan. Selanjutnya pula kenikmatan dunia yang dimiliki oleh orang siam. Warawal Imam Ahmad min tariqataini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lis-saimi farhatani, farhatun fid dunya
inda iftarihi wa farhatun fil akhirah. Orang yang siam ini mempunyai kenikmatan dua. Kenikmatan ketika di dunia dia berbuka. Orang itu kalau lapar paling enak menikmati makanan. Orang itu kalau haus paling nikmat ketika dia minum, walaupun dengan air putih saja. Tapi kalau perut ini sudah banyak minum, terus kita dikasih cola, dikasih jus, rasanya sudah beda. Kita sudah kenyang, asalnya hanya makan telo, kembili atau polet yang lainnya. Ternyata ada orang ngasih makan yang enak, tidak sama dengan pertamanya kita makan. Dan itu bisa difahami. Tapi orang yang siam dua, yaitu kegembiraan. Kegembiraannya ketika dia lapar, diperintah oleh Allah Ta'ala untuk minum, makan. Dan juga kegembiraannya karena perintah Allah. Makanya kalau berbuka, ya, mazalan nasu bi khairin ma'ajjalul futura. Senantiasa hamba Allah Ta'ala ini dinilai baik selagi menyegerakan buka. Kalau sudah waktunya maghrib, buka. Jadi dua keuntungan dunianya. Satu, terpenuhi kebutuhan fisik kita, karena orang lapar butuh makan, orang minum, orang haus butuh minum. Makanya Allah Ta'ala berfirman, kulu wasrobu, makan dan minum. Jadi Allah Maha tahu kebutuhan kita. Sebelum kita makan, minum, disuruh minum. Yang kedua, Allah Ta'ala akan memberi pahala orang berbuka. Karena dikatakan di situ, mazalan nasu bi khairin ma'ajjalul futura. Senantiasa orang itu dinilai oleh Allah Ta'ala baik apabila segera berbuka. Apabila kita berbuka setelah sholat isya, yang lain tidak bagus. Beda dengan makan biasa, bukan siam, boleh karena hukumnya halal. Tetapi maksud siam segera buka, sekalipun buka kita ringan, walaupun tentu hanya minum air atau kurma hanya beberapa biji, tapi itu senang kita karena kita terpenuhi fisik kita dengan kebutuhan kita makan dan minum. Yang nomor dua, kita mendapatkan pahala. Kemudian juga wa farhatun fil akhirah, kegembiraan di akhiratnya nanti, mendapatkan pahala yang banyak, dimasukkan ke pintu-pintu surga yang khusus. Nah, subhanallah ya kan, begitu banyaknya yaitu keindahan-keindahan di dalam Islam pada waktu bulan Ramadan. Kemudian juga beliau ketika pada bulan Ramadan, ketika sudah 10 yang terakhir, dari mulai tanggal malam 21 Ramadan sampai 30 iktikaf. Ini bagi yang mampu, dan bagi orang yang tidak sibuk dengan mencari nafkah untuk kepentingan hari itu. Tapi kalau orang itu sudah kaya, seandainya dia tidak kerja 10 tahun masih hidup, mengapa harus mencari duit terus? Gunakan menuju di rumah Allah. Karena masjid ini dikatakan oleh beliau, inna ahabbal bilati ilallah masajiduha. Tempat lokasi yang paling dicintai Allah adalah masjid. Wa inna abghadhal bilati ilallah aswaquha. Tempat lokasi bumi yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala pasarnya, karena pasar banyak kebohongan, campur laki-laki perempuan, mengurangi timbangan, memalsu, ya. Dan juga urusan dunia. Bahkan juga kadangnya adzan hayya 'alas shalah masih di pasar. Tapi masjid kita dilarang jual beli di masjid. Bahkan dilarang kita mengumumkan barang kita, kunci kita yang hilang, jangan diumumkan di luar. Subhanallah. Maka apa katanya? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, bersumber dari Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza takhala al-'asra ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wajadta wa sattal mi'zara
Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Muslim. Aisyah merupakan salah satu istri beliau radhiyallahu anha mengatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk 10 hari yang terakhir, ahya laila, ahya laila itu maknanya tidak tidur malam. Ahya menghidupkan, laila malamnya tidak tidur malam. Tidak tidur malam bukan melihat HP, karena dulu tidak ada HP, tetapi zikir, baca Al-Quran, dan juga terutama baca Al-Quran ini difahami maknanya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangun istrinya. Nah, istrinya di rumah, membangun istrinya, ya, karena dekat dengan masjid, dan istrinya sering datang pula di masjid ketika beliau itikaf. Wajadta, dan bersungguh-sungguh ibadah, wasaddal mi'zara, dan tidak mengumpul istrinya. Karena di antara salah satu malam 21 sampai 30 ini ada malam yang namanya Lailatul Qadri, malam yang sangat mulia. Satu tahun hanya satu malam adanya bulan Ramadan. Dijelaskan oleh beliau, cari 10 hari terakhir. Subhanallah, kabar gembira yang banyak. Ternyata mencari surga itu tidak sulit. Orang miskin bisa, orang sakit bisa, laki-laki perempuan bisa, asal dia muslim, niatnya baik dan beramal semaksimal mungkin. Beda kita menjadi orang kaya belum tentu. Susah kerja itu, saingannya banyak. Tapi orang Siam disaingi orang Siam yang lain, senang kita. Dan masuk masjid, ada orang tidak kenal masuk masjid, senang kita. Subhanallah. Ada orang saja tidak sholat masuk masjid, senang kita. Beda kita punya toko, ya, atau jualan nasi, terus datang orang baru jualan nasi, hati kita ini tidak waras. Loh, kok datang walaupun mulut bisa tahan, hati dobrak terus. Maksudnya kamu pergi, aku saja yang jual sini. Dunia itu seperti itu. Tidak ada pertengkaran di dunia ini, perang orang dengan orang, kecuali urusan dunia. Kita tidak pernah di masjid, padahal kita beda cara kita mencari rezeki, tapi sejuk. Man dakhalahu kana amina. Allah berfirman, siapa yang masuk ke rumah Allah Ta'ala dijamin aman, ya. Jadi beliau menyempatkan diri saat itu menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, bahkan sebelum meninggal dunia pun 20 hari. Subhanallah. Nah, ini jangan sampai kita lupa. Walaupun kita mungkin karena kita mencari rezeki cukup 1 hari itu, upayakan ada waktu-waktu tertentu. Sekarang lain kalau sudah 10 yang terakhir sibuk dengan perdagangannya, malam capek tidur karena capek, siang mengurusi dunia. Saya lagi sibuk dengan rumahnya, dicat belum dicat. Sibuk lagi kendaraannya perlu diservis, macam-macam. Bukan berarti tidak boleh. Kenapa tidak memilih yang paling baik untuk akhirat kita ini? Nah. Kemudian juga beliau itu dermawan. Dermawan sekali, terutama pada bulan Ramadan. Nah, kita ini mesti oleh Allah dikasih duit, bahkan juga lebih dari makan kita. Allah mensifati orang yang ahli surga, wa hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang ahli surga itu ketika di dunia punya duit disisihkan. Untuk siapa nih? Lis-sa'ili, untuk orang yang minta-minta karena tidak mampu dia. Wal mahrum, untuk orang miskin yang dia menjaga kehormatan dirinya, tidak minta tapi butuh. Nah, ini kita punya uang 100.000, 10.000 itu yang diinfak untuk mereka itu lebih banyak daripada yang 90.000, karena 10.000 dikalikan 700, dan itu untuk bekal kita di akhirat. Nah, jangan sampai kita walaupun kita punya 100 rupiah, 200 masuk ke kaleng, masukkan, ya.
Sebenarnya 1000 masuk, mungkin 1000 tidak ada artinya untuk anak kita, tapi untuk masjid 1000 kali 700. Cuma kalau orang kaya masukkan 1000 nggak pantas, dia malu, dia di hadapan Allah dikasih uang banyak 1000 yang masuk. Padahal mestinya kita ini harus menabung di akhirat lebih banyak daripada dunia kita, karena kita bangun rumah diperkirakan 700 tahun, umur kita 70 60, nggak tahu siapa nanti yang menempati. Tapi kalau kita bangun rumah di akhirat untuk kita, kesempatan kita mau masuk ke bulan Ramadan, bagaimana memperbanyak amal ibadah dengan fisik kita, punya kelebihan harta, bagaimana kita salurkan kepada fakir miskin. Karena orang beramal soleh, berinfak itu bukan untuk orang lain, untuk dirinya. Walaupun di dunianya Allah Ta'ala pinjam, ini aku pinjam duitmu, kasihkan si fulan, aku akan bayar. Man dalladzi yuqridullah qardan hasanah fayudaifahu lahu walahu ajrun karim. Siapa yang menghutangi Allah Ta'ala dengan hutangan yang baik, Allah mengatakan siapa yang menghutangi, padahal Allah Ta'ala tidak butuh, menunjukkan mulianya orang berinfak. Ada suatu hadis di sini, An-Nabi an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwatan nas. Beliau Rasulullah SAW paling dermawannya orang, siapapun minta dikasih sampai tidak punya apa-apa. Kenapa begitu? Karena yang dikasihkan itu milik dia. Harta yang kita infakkan itu baru milik kita. Ada dalam satu hadis, orang itu menghitung mali, itu harta saya, itu gunung milik saya, itu sungai milik saya, itu tambak, itu sawah, itu pabrik. Apa kata beliau? Ma min malin illa ma akala fa'afna, ya, wa ma labisa fa'abla, wa ma tasaddaqa fa'amda. Hakikat harta yang kita miliki itu hanya 3. Yang sudah kita makan habis itu milik kita. Kita masak 5 gantang, 1 piring kita makan, itu milik kita. Wa ma labisa, dan baju yang kita pakai itu milik kita. Kita di rumah punya 20 macam-macam, ternyata dipakai itu hanya 2. Tidak mungkin kita 4 baju aku pakai semuanya satu hari. Satu, dengan kebutuhan kita dunia sedikit. Wa ma tasaddaqa, dan yang kamu sedekahkan yang sudah lewat itu milikmu. Ada harta yang tertinggal di rumah, entah itu di bank, yang lain belum tahu kita. Dunia ini kalau udah hancur, hilang kabeh duit kita. Dulu orang dulu itu pinter, nyimpan emas, dia tanam di rumah, di dalam. Karena paling bagusnya itu emas, ya, tidak berubah. Sekarang emas, walau saya tidak punya emas, saya tanya 800, 700 ribu 1 gram. Apalagi sudah naik pula tidak. Nah, wa kana ajwatu ma yakunu fi Ramadan khina yalqau Jibril. Paling dermawan lagi beliau ini ketika pada bulan Ramadan. Wa kana yalqau fi kulli lailatin min Ramadana, dan malaikat Jibril menjumpai beliau pada malam Ramadan. Fayudarisuhul Quran, yaitu mengajarkan Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwatu bil khairi minar rihil mursalah. Beliau itu paling derasnya, paling dermawannya, dan kalah angin yang deras yang mengembus itu kalah dengan dermawannya beliau. Subhanallah. Kenapa? Orang yang berinfak itu untuk dirinya, dan Allah akan menambah ketenangannya. Jangan takut kita miskin karena berinfak. As-sadaqatu la tanqusul mal, katanya beliau. Sedekahmu itu tidak akan mengurangi hartamu. Orang itu suatu saat bakhil di kita mengumpulkan, dikira dengan mengumpulkan yang banyak itu baik, ternyata dia sakit, harus masuk rumah sakit. 60 juta Pak harus dikeluarkan, bisa operasi, habis duit, ya. Karena itu titipan dari Allah Ta'ala. Begitulah ya ikhwah yang dapat sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan.
Tidak ada. Kalau tidak ada saya tambah sedikit. Siam kita tidak boleh pakai hisab. Siam harus dengan ru'yah. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan bulan, siam. Dan alhamdulillah pemerintah kita, Departemen Agama telah bertahun-tahun melaksanakan hak ini. Tunggu. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Siamlah kamu ketika yaitu melihat, dan melihat ini tidak harus setiap masing-masing orang. Kita serahkan pada waliul amri. Wa aftiru, dan berhari rayalah ketika melihat bulan. Kemudian juga perlunya kita mengakhirkan sahur. Ya, terutama para pekerja. Karena sahur beliau dari sahurnya menuju sholat subuh baca 50 ayat. Kemudian pula tidak boleh di masjid kita lalu mengumumkan ini imsak kurang 10 menit. Walaupun imsak tadi saya dengar imsak itu masih 10 menit lagi. Batasan kita tidak boleh makan ketika pas adzan subuh. Tapi kita makan tinggal satu suap adzan lanjutkan. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Man sami'an nida'ah naham wa ta'amuhu fi yadihi. Siapa yang mendengarkan adzan sedangkan makannya masih di tangannya, fala yada'u hatta yaqdiya hajatahu, maka jangan diletakkan sampai dia selesai. Artinya kalau makan itu tinggal sedikit. Tapi yang paling bagus kita karena sudah tahu waktu subuh yang lainnya jangan pas adzan baru selesai. Ya, kita kasih cara yaitu 3 menit sebelum adzan atau 5 menit sebelum adzan kita sudah selesai, maka itu lebih bagus. Karena apa? As-sahur barokatun. Sahur itu mengandung berkah. Tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Fa inna Allah malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sahur karena sahur mengandung berkah dan Allah Ta'ala bersolawat dan malaikatnya kepada orang berpuasa, kepada orang yang sahur. Salawatnya Allah maknanya Allah memuji. Salawatnya malaikat, maka Allah malaikat mendoakan kita, ya Allah terimalah amal si dia. Ya, demikian juga waktu berbuka sebelum adzan kita buka dulu. Ya, karena apa? Apa itu? Buka ini al-barakah, keberkahan yang banyak. Ma zalan nasu bi khairin ma ajjalul futura. Orang itu dikatakan baik oleh Allah Ta'ala apabila segera berbuka. Baik, begitu penjelasan yang ada. Semoga kita dengan mempersiapkan ilmu sebelum masuk pada bulan Ramadan ini oleh Allah Ta'ala dimudahkan kita untuk beramal siamnya, harinya, dan juga beramal malam harinya, terutama sholat tarawih dan witir, baca Al-Quran dan berzikir. Dan juga jangan lupa apabila kita punya kelebihan harta, kesempatan yang baik, afdalus shadaqati as-shadaqatu fi Ramadan. Paling banyak sedekah dikeluarkan pada bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.